Terima kasih yang sampaikan kepada Bapak Kepala Desa. Lanjut ke acara berikutnya, sambutan dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Maulid Fikri, sekaligus peletakan batu pertama yang tanda mulai pembangunan musola kita. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-Mukarramun, bapak-bapak para tuan guru Jumahan Hadi, tuan guru Zainul Farid, dan para asatis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Kepala Desa yang tiang hormati, para kadus yang tiang hormati pula, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin. Le kebian istilah mangke iki. Galeng. Orang Pak Kadus masih galeng doang. Galeng nggih. Mal. Oh, mal. Ya, pada sore hari niki hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersama-sama dapat hadir untuk memulai satu kebaikan, untuk menunjukkan dan memberikan bukti bahwa masyarakat Desa Selat, khususnya warga Dusun Merceh, adalah orang-orang yang sangat menjunjung tinggi apa yang diamanahkan oleh Al-Quran, yakni wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya sinamalang niki Pak Kepala si rakyat perlu muda. Angka agak sida jadi kepala desa, rakyat de ya pacu-pacu semangat gawe si bagus-bagus, berpegang pada firman Allah surat Al-Insyirah, fa idza faragta fansab. Ndak na pansab deh, lu makan sop pada pansab wa ila rabbika farghab. Mun selesai gawe si bagus ndak mentelah lagu mulayang malik si bagus-bagus. Kemudian dengan semua itu bukan lain upaya dan tujuan kita kecuali lebih mendekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, membangun musola ataukah namanya masjid ya pada doang, cuman istilah sebutan. Lagu secara substansi pokok persoalannya musola dan masjid itu sama. Karena musola juga ismul makan, ya. Lamun ustadznya tuan guru Jumda, ya ini namanya musola itu ya makanus sholah, artinya musola. Masjid endah makanus sujud, tempat orang bersujud, ya. Yang paling inti dalam ibadah sholat itu dan yang paling tempat kita baik untuk berdoakan adalah ketika kita sholat itu saat kita sujud. Karena kata Nabi, posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah
ketika dia bersujud dalam sholatnya. Maka tempat-tempat sholat itu istilah di dalam literasi atau literatur agama itu kebanyakan biasa disebut, kalau istilah orang Arab itu dengan masjid, kalau kita banyak mengatakan musola ketika tempat sholat itu tidak digunakan untuk berjum'at, hanya digunakan untuk sholat berjamaah, tapi sesungguhnya sama saja. Nah, membangun musola simarak niki, maka itu masuk dalam kategori apa yang dijanjikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man bana lillahi masjidan. Man bana lillahi masjidan. Banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi sebenarnya tempat masjid sini pada balasannya si tenggawe ibadah haji ketika haji kita mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Cuman bahasanya lebih mudah, lebih dekat dipahami. Akan tetapi ketika kita merenung bahwa sei-sei miak masjid, miak tau sembahyang umat Islam le atas dunia niki, maka dengan itu Allah akan membuatkan dia rumah di surga. Nah, artinya kan dengan itu dia masuk surga. Akan mubazir kalau kita dibikinkan rumah kemudian kita tidak masuk surga. Kan tidak adil Allah kalau dia bangunkan kita rumah lalu kita tidak masuk. Dong mangkerak jadi balik dikit. Maka Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim, Allah itu maha sayang kepada kita hambanya. Sedikit aja kita berbuat yang saleh, berbuat yang baik itu luar biasa balasannya. Dan tidak ada setiap kebaikan itu kecuali ujung balasan yang paling mendasar adalah surganya. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ketika kita melaksanakan ibadah haji, besar pahalanya karena sangat besar pengorbanan yang kita lakukan di dalam melaksanakan ibadah haji. Baru yang mantu TV, karena saat ini insya Allah sekitar 10 menit lagi orang-orang yang berhaji mulai wukuf. Baru sedang berjalan menuju, ada yang memenuhi Masjid Namiroh, ada yang memenuhi Bukit Rahmah, ada juga jamaah kita lihat di TV itu yang naik di gunung-gunung yang ada di sekitar Arafah. Jadi hadirin sekalian, begitu besarnya pahala orang berhaji karena besar pengorbanannya. Tetapi orang melaksanakan pembangunan musola juga tentu sangat besar pahalanya karena besarnya kemanfaatan. Simbe hadirin sekalian, hal yang paling besar manfaatnya untuk memperjelas pemilahan antara orang yang beriman dengan orang tidak beriman di akhir zaman. Di abad globalisasi si marak makin niki kan makin niki sebeng dengan pacu kaja dengan sindene pacu pada doang nih. Kadang-kadang dengan sindene pacu ini an solahan sungguhnya timbang dan si pacu. Ya mohon maaf niki fakta lapangan. Lek zaman globalisasi mun basen ke gubuk zaman globalisasinya zaman alur gatuk Giorgato ya, pokoknya campur aduk. Nah, campur aduk ini sehingga kadang-kadang yang membedakan antara yang lurus dan tidak lurus itu sedikit memerlukan waktu kita. Yang yang jamaah-jamaah muntiang sebeng dengan pacu-pacu kanjen dengan sindik pacu makin dia jelas. Ya, sebeng dodaran sebeng potongan dengan simbe dengan pacu, simbe dengan dek pacu nege kurang-kurang masya Allah tabarakallah. Nah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau yang namanya sholat itu adalah pembeda yang paling nyata dan paling utama yang membedakan antara orang yang betul-betul beriman dengan orang yang tidak beriman. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholat, kata Nabi. Nah, maka ketika kita bicara tentang sholat dan tempat sholat itu menjadi satu kesatuan. Jemaah deriki seisi peju kaca sindek pesu
ndek pecu, maka sing bedayangnya lihat niki masyarakat niki mercena piarana pajar apa? Kebon timu. Si nentuang kan sebang batur kebon timu ya pacu-pacu dah selapuknya. Sebang lagu belum tentu pacu selapuknya, lagu yang yakin jamaah kebon timu niki pacu-pacu luwean si pacu timbang sindek pacu. Ya. Lamun tengah du persentase nikah besiaran beras ada doang itu nama-nama sekit dua nggih. Mun lagu mun tengah du persentase di atas 99% lah si pacu. Buktinya napi Pak kepada cita pemilu remeh-remeh na milih tiang. Milih dengan pacu. Nggih. Nah, remeh-remeh batur teriki milih tiang, nggih. Nah, jadi ya wah tandana pacu-pacu remeh-remeh pacu karena pilihnya dengan pacu. Nek nak pilih dengan si ngembeng ya kepeng, lagu dengan si tahu milih merjuangan gitu. Nah, lamun lek salut wallahu alam bisawab. Nah, cuma endah lestari di istiqomah mudawamah di pacunya tegita jama lek pemilu. Lamun tiang misalnya masih nyalon untuk berjuang karena ingin memperjuangkan umat, pilihnya tiang malik tetap sayan pul besayan pacu. Nah, cuma ini beda yang bisi tertutup pacu, beda yang sebeng niki sini neboi si terdade nggih. Saya si rajin gotong royong, entah gotong royong ngadu balungnya, gotong royong ngadu pikirannya, gotong royong ngadu hartanya, walaupun sekedi, ya. Kemudian ketika masjid atau musola ini sudah bisa difungsikan, lalu dia ikut memakmurkan masjid ini berjamaah melaksanakan sholatnya, ya wah jelas ini. Makin iki jamaah Islami rahimahumullah, gerakan orang-orang yang anti Islam yang disebut dengan Islamophobia makin iki sedang menjadi-jadi di Indonesia ini karena orang-orang yang berani tampil membela Islam nyata-nyata, ya, membuka dadanya, ini lepas bajunya, saya tegak membela Islam, itu semakin hari semakin kurang. Maka orang-orang pelaku Islamophobia yang menunjukkan kebenciannya kepada Islam itu semakin berani. Kalau secara dunia internasional di banyak negara, Islamophobia ini sedang terjadi. Di India, partai yang menjadi pemenang dan penguasa secara soreh, ya, terbuka, bagaimana menyatakan kebencian dan ketidaksukaannya kepada Islam, dan dia berani menista Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia, dah 2 minggu terakhir ini kan penunggu detiang bisa membaca, bisa mengikuti media bahwa di Jakarta ada perusahaan, ya, yang merupakan memproduksi dan menjual minuman keras, KP-KP yang buka KP di beberapa tempat, outletnya itu bagus-bagus, itu KP buat orang-orang berduit kelas menengah ke atas, ya. Jadi kan KP niki lamun bahasa Sasak warung nggih. Lagu muntah bahasa yang beda, ya ajina beda. Muntah ngupi lek warung aji 1.000. Lagu lamun teng lek kape aji 15.000 kano. Nggih? Jadi aku lamun da beli buat gelasan armada niki lek warung mungkin aji 150 atau 500. Lagu lamun da beli lek kape si segelas nika aji 10.000. Kan bahasa doang nggih. Nah, ini kape duwe beberapa 7 outletnya Jakarta. KP ini untuk mempromosikan minuman keras yang dijual dan diproduksi secara khusus itu, dia bikin iklan, dia bikin pengumuman, siapa yang namanya Muhammad dan Maria silahkan mampir gratis minum minuman keras kami. Tahunya siaran ajaran Muhammad, dan Muhammad itu adalah nama yang suci. Bagi orang Islam itu tidak boleh disentuh. Lagu berani dia secara terbuka membuat pengumuman di media sosial dan segala media-media untuk melakukan promosi itu, seolah-olah dia berani sudah mengganggu kehormatan umat Islam. Nah, salah satu inilah jadi benteng kita jamaah Islamnya. Dan hal si marak niki musola masjid walaupun biayanya mungkin bermiliar-miliar, dia pasti jadi akan apabila penunggu detiang tetap bersatu. Yasikanana alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah.
Maka hendaklah kamu semua umatku, kata Nabi, tetap saling menyokong dalam kebaikan, bersatu padu, saling isi mengisi, saling tolong menolong. Sesungguhnya tangan Allah akan selalu menyertai orang yang bersatu. Maksudnya pertolongan Allah akan selalu menyertai kita. Dan kalau Allah yang menolong kita, pasti semuanya akan selesai. Nah, kabar gembira baru, Bupati sudah mau memberikan 100 sak. Walaupun 100 sak itu bagi seorang bupati di narak kena. Oke. Terus 1 sak dipira di 6,5 juta. Hah? 6,5 juta deh. Sekali tersugul dengan kantor, lalu pegawaian tuh ninjo, pegawaian tertundang si jamaah pojok B misalnya wilayah Lombok Barat sekotong, ya SPP denter kan bos kena. Menteri pemerintah ini ya apa rana dena sengke kasih ini. Sebenarnya harus dihitung si jamaah dari panitia niki seke tiang aji pira jina 3 sampai 3,5. ya jadi kena 3 sampai 3,5 jelas si bereken Insyaallah. pira luwe tiangna becak hitung ya na telung dasa tiangna lamun aji 3,5 juta seke tiang laun luwe arak simbait seke, arak simbait 2, arak simbait 3 dan lain sebagainya. Pak Arisah dia nak kanggo dia bebaik mana-mana seke. Ya, muntah bebaik untuk kita. Ya, muntah sebes gini bersedekah jariah ini untuk kita bukan untuk orang lain. Jangan tanggung-tanggung. Nggih? Masya Allah tabarakallah. Saya pelunggu dia nyerminang. Nyingakin dengan gawe bagus semara niki terus dia tertarik untuk mele milu paldiazubillah ada penyakit dalam hati pemuda kan selalu tiang lamun sida tahan kepende misalnya sida berdua 10 juta terus demikiran ngombe dan kelompok nebu jadi 20 juta terus 100 juta karena sida melek sugila atas dunia badek ini di luar sida mati duit kepeng di sini. Karena ita niki memang tidak disediakan untuk kaya di dunia. Tetapi kita oleh Allah disiapkan asal mau kaya di akhirat. Karena sida si hadir niki, saya sida berdua kepeng 0,5 miliar. Arak sida berdua kepeng 0,5 miliar. Munara ngintiang nyinggaat yang kedua bisnis. Dan cuma bagi batin di Pak Arisan di saya ngangkat 5 ke. Pak kepala anak kepeng 500 juta. Arak 500 juta kepengda Pak kepala munde nara jaba susah itu lagu lamun tahu mele untuk akhirat ya muda dah berdua 1 juta 300 juta 500 juta nengka dan nyumbang 1 juta langsung berdua sida kepeng 700 juta janji Allah Ta'ala demen menabung 2 juta nyumbang lek subhanallah langsung sida mau 1,4 miliar lamun sekek tiang aji 3 juta doang ajina berarti sida nabung dan tercatat dalam buku tabungan di sisi Allah itu sudah 2,1 miliar sida miliarder kalau untuk ukuran akhirat asal demele lamun demele atas dunia niki ya jangkana 3 kali tiup kupak lek kubur PDP ya kelas-kelas kita ndek ini ya sehebat-hebat kita mencari ya dan untuk bisnis dunia sekarang ini tidak bisa orang untuk besar kecuali bisnis raksasa dengan si bicara nanti proyeknya harganya 50 miliar 10-20 miliar itu yang baru bisa dapat untung miliaran namun kelas-kelas kita bicara masih proyek 1 juta paling temu 10 juta dengan 3 kali 4 kali terus bedai si bebalu bajang kan susah kan duit yang niki 10 juta dembau datang balik bagaimana Pak Ica ya dari jamaah Islamian nih kepada syukur oleh Allah Ta'ala ketika Allah menunjukkan kita mau melakukan kebaikan seperti ini menjadi bukti keimanan kita kemudian sekaligus menjadi benteng keimanan kita inilah yang akan memilah kita dan membuktikan setiap diri kita siapa orang-orang yang betul-betul beriman karena kalau dalam surat At-Taubah innama ya'muru masajidallah man amana billah
Hanyalah yang akan mau innama. Itu tupidul hasar, pembatasan. Innama, sesungguhnya hanya saja, lamun bahasa Sasak enggak di narak lain, yang akan mau memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman. Saya si mele deman milu gotong royong jema ampun becat dari musola ini tentu ia beriman. Lamun si ndek peduli apalagi jadi tukang ngerecok-recokin batur mele gotong royong aduh kajemakat lalu bece bekedek-kedek nah mbah giras-girasin dek keruan dia kulu ya pekulu ya pekulu lamun kulu makan sarem pege yang ngetu sarem pe ya pekulu jadi sila aku tentu beriman buktikan kita mau berkorban. Kalau dalam Al-Quran wajahidu bi amwalikum wa ampusikum fi sabilillah di makna sekali lagu ndak midu ngadu harta ndak midu ngadu harta. Silahkan kita bergerak, kita mulai dan yakinlah bismillah tawakkaltu ala Allah. Apalagi kita mulaikan masjid ini atau musola ini pada hari Arafah pas mulai makin saat ini sedang wukuf. Harapan kita sebagai tafaulan dan tabarukat mudah-mudahan masjid ini makmur dari sisi imarohnya, makmur dari sisi jamaahnya dan lain sebagainya sehingga betul-betul menjadi perahu keselamatan masjid ini sekitar tahun 1988. Ini yang dapat sekarang ini sudah 40 tahun baru diperbaiki. Kebaikan dan setelah tahun dunia dan akhirat. 2018 terjadi gempa. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.